Halo semuanya, selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya. Masih bersama dengan saya, Sanaha Purba, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lihat tapi jarang kita pikirkan secara mendalam. Apakah itu? Yaitu representasi dalam media. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita bicara tentang representasi dalam media, bagaimana film atau serial TV, iklan, dan media-media lainnya itu menggambarkan dunia. Nah, kita sudah membahas ini sebenarnya di 2 atau 3 video sebelumnya tentang representasi. Tapi ini akan mencoba lebih mengerucutkan masalahnya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana film, iklan, serial televisi atau serial media digital dan juga media-media lainnya menggambarkan dunia. Nah, dan kalau kita sudah mengetahui jawabannya, mengapa jawaban itu menjadi penting? Mari kita bahas. Jadi begini persoalannya, pernah nggak teman-teman merasa terhubung, merasa terkoneksi dengan karakter di dalam katakanlah film atau serial TV yang setelah teman-teman renungkan kok mirip ya dengan saya gitu. Jadi teman-teman setelah melihat sebuah film, aktornya, kisahnya, karakternya kok kayaknya mirip dengan saya. Atau sebaliknya, pernah nggak teman-teman merasa sulit menemukan karakter yang benar-benar mewakili pengalaman hidup teman-teman di dalam film atau serial televisi, katakanlah begitu. Nah, teman-teman, media itu merupakan representasi atau cerminan dari masyarakat, tentu saja ya. Media dan produk-produknya bukan hanya sekedar hiburan, tetapi mungkin kebanyakan orang melihatnya sebagai hiburan. Tapi kalau mau diperhatikan, produk-produk media itu membentuk cara audiens atau dalam hal ini kita memahami dunia, juga membentuk cara kita melihat orang lain, bahkan cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, saya ada sebuah pertanyaannya begini, bagaimana Anda membayangkan seorang ilmuwan? Apakah teman-teman langsung membayangkan ketika ada kata ilmuwan itu seorang pria tua dengan jas panjang putihnya yang laboratorium itu, atau seorang pria tua dengan dasi kupu-kupu yang membawa banyak buku tebal-tebal? Nah, bukankah gambaran dalam otak teman-teman tentang ilmuwan itu sangat mirip dengan apa yang muncul dalam film, dalam serial gitu, atau dalam foto gitu, atau dalam iklan? Contoh lainnya misalnya, bagaimana teman-teman melihat ketika disebut kata hero atau pahlawan atau superhero gitu, maka di dalam otak pasti kita langsung muncul laki-laki muscle dengan otot yang besar. Nah, gambaran-gambaran semacam itu yang muncul dalam pikiran kita itu bukan kebetulan, teman-teman. Gambaran-gambaran dalam pikiran kita itu atau reference ya, acuan dalam pikiran kita itu merupakan hasil dari pola representasi yang selama bertahun-tahun hidup kita dibangun oleh media yang kita tonton. Nah, pertanyaannya kan, mengapa toh kita harus membahas tentang representasi ini? Sepenting apa kita membahas tentang representasi, apalagi kaitannya dengan media? Jadi representasi dalam media itu memiliki dampak yang besar karena dia menciptakan atau memperkuat stereotip. Maksudnya apa? Jadi begini, media itu kan seringkali mengulang-ulang gambaran tertentu kepada kita, kepada audiens dan orang-orang yang menikmatinya, sehingga membentuk semacam stereotip
dalam pikiran orang-orang itu. Misalnya kalau pernah saya bahas dalam 2 atau 3 video sebelumnya, kalau kita lihat dalam film-film itu tokoh jahat kan digambarkan bisa terlihat dia berkulit apa, kemudian rambutnya seperti apa, gayanya seperti apa, cara bicaranya seperti apa. Dan ketika itu terus-menerus dibangun dalam otak kita, maka cara kita melihat orang yang kebetulan orang baik di dunia nyata, tapi karena gambaran itu atau gambaran prasangka itu sudah terlanjur menempel dalam otak kita, maka kita kemudian menstigmakan orang dengan karakter atau detil karakter seperti itu adalah jahat. Dalam film-film Hollywood yang lama kita melihat penjahat itu kulitnya hitam, keriting, kemudian membawa pistol, mengganggu di jalan. Kemudian dari situ kemudian orang-orang Amerika yang sering kali disajikan gambaran penjahat seperti itu, mereka kemudian makin menstigmakan kelompok imigran berkulit hitam di sana dengan prasangka-prasangka yang berlebihan. Nah ini loh, representasi dalam media ini bisa menciptakan atau memperkuat stereotip tertentu dalam otak penontonnya. Yang kedua, mengapa representasi dalam media ini penting, atau yang representasi yang disajikan media ini penting dibahas? Karena representasi yang disajikan itu mempengaruhi identitas dan kemampuan diri ketika melihat dirinya sendiri gitu. Maksudnya begini, ketika seseorang melihat dirinya sendiri direpresentasikan secara positif di media, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri tentunya. Misalnya sosok yang seorang perempuan misalnya, dia melihat tayangan di mana di situ ada kisah tentang seorang yang cantik, rambutnya panjang, hidungnya mancung, kulitnya putih, tinggi dengan standar kecantikan yang direpresentasikan media. Kebetulan si penontonnya ini juga punya hal yang sama, ya, detil-detil atributnya sama dengan yang ditampilkan di media, dia semakin percaya diri. Tapi coba bayangkan ketika tayangan itu ditonton oleh kelompok perempuan atau perempuan-perempuan yang tidak punya bentuk representatif yang sama dengan di media, maka mereka secara negatif muncul rasa tidak percaya diri, merasa tidak cantik, dan terpinggirkan. Itu identitas bisa sangat terguncang ketika melihat representasi yang disajikan media. Yang ketiga, representasi dalam media itu, representasi yang disajikan oleh media itu penting untuk dibahas karena dia membentuk persepsi masyarakat. Banyak orang belajar tentang kelompok, misalnya saya itu mengenal orang-orang dengan ras yang berbeda dengan saya, kebudayaan yang berbeda dengan yang saya miliki, itu kan lewat media. Karena saya tidak mungkin dengan pengalaman langsung berjumpa dengan orang Skandinavia misalnya, atau berjumpa dengan orang-orang Mongolia misalnya. Maka saya hanya bisa melihat gambaran mereka itu dari media. Nah, perkaranya adalah jika satu kelompok tertentu itu digambarkan sebagai penjahat, sebagai pemalas, sebagai yang lemah. Misalnya dalam kisah-kisah tentang bantuan kemanusiaan ke Afrika gitu. Lalu saya kemudian membayangkan bahwa orang-orang yang digambarkan dalam media itulah yang ya seperti apa yang digambarkan media gitu, sebagai pemalas, sebagai yang miskin, sebagai yang lemah. Atau ketika film-film Amerika menggambarkan orang-orang Rusia yang kaku, yang dingin gitu misalnya, dan bertangan kasar gitu ya, padahal nggak seperti itu sebenarnya, tetapi saya kemudian menstigmakan orang Rusia seperti itu. Dan dari situlah kemudian kita itu kan punya pandangan yang bias terhadap sekelompok masyarakat tertentu di luar kita gara-gara media kan. Contohnya bagaimana media kita menggambarkan Papua saja sekarang, atau Indonesia bagian timur yang selalu digambarkan dengan keterbelakangan. Benarkah terbelakang? Ataukah
itu hanya representasi dari media. Atau sebaliknya, ketika bagaimana media kita merepresentasikan masyarakat Jawa ya, yang ada hidup di Pulau Jawa, atau di Jakarta, di ibu kota, atau di Jakarta Selatan bahkan secara spesifik. Lalu apakah itu kemudian lebih tinggi daripada masyarakat di daerah yang lain? Cara menyebut orang ibu kota dan orang daerah saja menurut saya ini juga direpresentasikan media secara berulang, seolah membangun satu hierarki masyarakat bahkan di bangsa dan negara kita ini yang katanya setara dan egaliter. Kemudian mengapa representasi dalam media itu penting untuk kita pelajari? Karena representasi dalam media itu kalau mau kita sadari itu juga bisa membantu kita dalam perubahan sosial. Maksudnya apa? Maksudnya begini, representasi yang beragam di media. Ada media yang menggambarkan dengan cara yang seperti A katakanlah. Ada yang menggambarkannya dengan cara seperti B, seperti C. Kan itu beragam ya. Nah kalau kita bisa melihat media itu nggak satu media ya, nggak mono persepsi ya, tidak satu persepsi, tapi ada begitu sudut pandang yang beragam, misalnya itu terjadi di media kita, maka itu bisa mendorong inklusivitas dan norma-norma sosial pun menjadi lebih beragam ya. Kalau kita lihat juga beberapa media cukup menarik mengangkat Indonesia Timur menjadi sesuatu yang lebih baik dan bermartabat, sehingga kita tidak melulu melihatnya sebagai keterbelakangan gitu. Atau misalnya kita melihat ya, sekarang semakin banyak film dan serial yang menampilkan perempuan sebagai superhero, sebagai tokoh utama dalam peran kepemimpinan, yang sebelumnya mungkin dalam film-film sebelumnya yang tradisional digambarkan sebagai pengikut, sebagai penghias dalam film. Nah dalam gambaran yang seperti itu kan kita terinspirasi untuk melawan narasi dominan di mana perempuan itu dianggap bukan sebagai pemimpin atau tidak sanggup memimpin. Jadi representasi dalam media sepanjang bisa bersifat plural itu bisa membantu dalam perubahan sosial. Nah dulu kalau teman-teman perhatikan, industri hiburan memang didominasi oleh satu perspektif saja. Tapi memang seiring perkembangan teknologi dengan begitu banyaknya platform yang memungkinkan setiap orang untuk merepresentasikan dirinya, ya banyak perubahan kemudian terjadi gitu kan. Kecantikan, standar kecantikan kemudian bisa dilihat dari banyak aspek gitu. Orang berkulit tan atau berkulit coklat, berkulit yang terpapar matahari menjadi cantik gitu kan sekarang. Orang dengan badan yang tidak kurus kering, sekarang kalau dulu kan selalu kurus itu cantik, langsing itu cantik, tidak langsing itu tidak sehat dan tidak cantik. Nah sekarang berisi pun menjadi cantik gitu. Nah kalau kita perhatikan itu industri hiburan hari ini lebih berwarna ya, lebih berwarna. Misalnya dalam superhero saja tadi yang selalu saya bahas ya. Jika dulu pahlawan super kan hampir selalu berkulit putih. Kalau kita lihat sekarang kita punya karakter seperti Black Panther, Shang-Chi atau Miss Marvel yang merepresentasikan bahwa superhero itu berasal dari latar belakang budaya dan gender gitu. Sehingga dari sini kan memberikan perspektif atau wacana baru bagi anak-anak yang menontonnya bahwa etnis apapun, gender apapun bisa menjadi panutan, bisa menjadi superhero. Kemudian kalau kita perhatikan peran perempuan dalam film juga semakin berkembang. Jika dulu perempuan hanya diposisikan sebagai objek cinta atau damsel in distress ya istilahnya, penghias gitu ya. Kini justru banyak film menampilkannya sebagai tokoh utama, sebagai pemimpin, sebagai ilmuwan. Kalau teman-teman lihat film The Matrix itu sosok perempuan sebagai oracle, peramal yang paling kuat ya perempuan. Ya kan? Nah, kemudian dalam representasi disabilitas misalnya, semakin banyak film dan serial yang sekarang mulai berani menunjukkan keberagaman gender ya, bahkan LGBTQ ya, orientasi seksual yang beragam juga, kemudian kondisi disabilitas ya, yang dulunya disabilitas itu kemudian bahkan tidak tertarik. Nah, tapi kalau teman-teman lihat
filmnya Tom Hanks itu, saya lupa judulnya apa itu kan digambarkan tentang disabilitas, keterbelakangan mental, tapi orang ini bisa jadi hero dalam hidupnya itu ya, bukan sekedar lelucon, bahan dagelan karena disabilitasnya. Nah, meskipun ada banyak kemajuan, tentunya masih banyak juga tantangannya dalam representasi media hari ini ya. Misalnya representasi kadang-kadang itu hanya dilakukan untuk ya sekedar untuk tampil berbeda saja ya, untuk bahan jualan juga gitu ya. Jadi memang menampilkan representasi yang seolah-olah mengangkat kelompok minor gitu ya, tetapi ya akhirnya hanya sebagai bagian supaya media itu menjadi distintif ya, menjadi laku di pasaran ya. Tetapi akhirnya kalau dilihat dari keseluruhan ceritanya, dari keseluruhan kontennya, itu ternyata ya tetap saja kelompok minoritas hanya diposisikan dalam peran yang klise atau sekedar figuran gitu. Yang kedua tantangannya adalah ya harus diakui kreator ya tidak terlalu banyak dari berbagai latar belakang. Tetap saja kelompok-kelompok tertentu yang mendominasi industri film dan TV, sehingga sudut pandang yang diangkat juga ya hanya itu saja gitu, karena kurangnya kreator dari Asia, kreator dari latar belakang LGBT misalnya, atau kreator dari latar belakang disabilitas gitu. Kemudian ya tantangan lainnya adalah kadang perubahan dalam representasi itu mendapat reaksi yang keras dari sebagian masyarakat yang merasa budayanya tersentuh gitu ya, atau sensitif, terkena gitu, sehingga seolah-olah tradisi, misalnya begini, ada film yang mengangkat tentang perempuan di Afrika gitu, atau dalam budaya tertentu di mana perempuan memang diposisikan dalam posisi yang tidak setara. Ketika film kemudian ditampilkan atau gambaran cerita ditampilkan di mana perempuan itu dalam kisah itu diangkat sebagai hero, nah kebudayaan yang belum siap dengan perubahan cepat atau perspektif yang berbeda semacam ini ya tentu akan protes gitu. Nah, jadi representasi dalam media ini teman-teman bukan hanya soal siapa yang tampil di layar film atau serial ya, tetapi bagaimana yang tampil ini atau bagaimana mereka itu digambarkan gitu. Media jelas membentuk cara kita melihat dunia. Media juga sangat berpengaruh dengan cara kita memahami identitas kita sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Maka bagaimanapun representasi di media itu perlu kita kritisi dengan baik ya. Kita bisa menikmati film, menikmati serial, menikmati iklan gitu ya, tapi kenikmatan itu jangan sampai mengurangi daya kritis kita. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Tetap berpikir kritis.